Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan perihal ada 5 fraksi di DPR yang mendukung LGBT tak hanya menimbulkan beragam reaksi, namun juga hujan bantahan dari berbagai fraksi. Apa yang disampaikan Ketua Umum PAN dianggap syarat kepentingan jelang tahun politik 2019 mendatang. Selain tak mengklarifikasi siapa kelima fraksi yang dianggap pro legalisasi LGBT, ungkapan Zulkifli dianggap kontraproduktif. Lantaran saat pembahasan pasal LGBT berlangsung, ada 2 fraksi yang tidak turut bergabung, yakni Hanura dan partainya sendiri, PAN. PAN dari awal menolak LGBT. Bagaimana bangsa yang katanya Pancasilais ini sekarang kita banyak temukan pesta seks sesama jenis. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami yang juga Ketua MPR adalah merupakan salah satu komitmen PAN untuk menyatakan, ayo semua komponen bangsa, semua partai politik, semua LSM, semua akademisi, semua anak bangsa ini harus bersatu padu, katakan tidak pada LGBT. Nah, persoalan Bang Jul menyampaikan ada 5 fraksi yang menolak, yaitu mungkin ketika dia ditanyakan di salah satu media oleh konstituen di Surabaya, kenapa di dalam salah satu media online hanya 4 disebut fraksinya, kata Bang Jul tidak, kami juga menolak LGBT. Nah, dan Bang Jul tidak pernah menyebut salah satu fraksi secara gamblang, tidak. Nah, memang di DPR sekarang sedang dibahas revisi KUHP. Salah satunya itu draft dari pemerintah itu, yaitu ada hukuman pidana terhadap orang dewasa jika melakukan hubungan sejenis di bawah umur. Nah, PAN ingin lebih luas, bahwa apapun alasannya LGBT harus ditolak. Jadi tidak mengenal dia apakah dengan di bawah umur atau sesama umur. Bagi kami itu harus diberantas. Di tahun 2016, heboh soal kucuran dana ratusan miliar rupiah dari UNDP Internasional untuk komunitas LGBT tanah air. Yusuf Kala sempat menyerukan penghentian kucuran dana tersebut. Pernyataan Wapres Yusuf Kala kembali ditegaskan Mahfud MD dalam program YLC 19 Desember 2017. Sekarang ini di DPR, soal zina ini konon belum final. Karena separuh anggota DPR, separuh fraksi setuju dikriminalisasi, artinya dijadikan hukum pidana, separuh lagi tidak. LGBT tidak juga. Ini jangan sampai yang kelompok ibu-ibu ini berjuang sekarang ke DPR, pun NU dan Muhammadiyah, jangan bilang wah saya kecolongan. Seperti kemarin pada datang kepada saya, Pak, gimana kamu terus gitu, saya kecolongan. Loh, kenapa tidak masuk? Nah, sekarang jangan sampai kecolongan lagi nih. DPR dan pemerintah sudah akan mengesahkan ini. Sudah rampung 90%, tapi soal zina ini masih dipending karena kontroversinya seperti itu. NU Muhammadiyah datang ke DPR bahwa inilah hukum Indonesia. Begitu, agama-agama lain juga datang bahwa itu merusak zina itu. Gitu. Dan jangan serahkan ke MK yang menetapkan itu. Saya khawatir ini, Bang Karni, karena ketika tahun 2015 akhir ada ribut-ribut tentang LGBT itu, masih ingat enggak? Pak Yusuf Kala mengatakan datang dana 180 juta dari 100 juta US dollar dari sebuah organisasi di luar negeri untuk menggolkan LGBT dan zina boleh di Indonesia. Ini kalau bayar ke anggota-anggota DPR, ke partai-partai sekarang ini lolos ini. Lolos, jangan. Oleh sebab itu nih, aktivis-aktivis ini datangi sekarang DPR. Kalau ini gol berarti Anda menerima bayaran itu. Gitu aja. Maraknya perilaku cabul sesama jenis yang belum jelas aturannya membuat masyarakat dan aparat gamang dalam bersikap. Melanggar privasi berujung tudingan kriminalisasi atau menegakkan aturan sesuai norma dan etika yang menaungi. Pembahasan pasal LGBT dalam RUU KUHP masih terus bergulir, bukan hanya segelintir. Ke-10 fraksi di DPR satu suara, LGBT harus dipidana. Sebelum diputuskan secara resmi pada akhir Januari, tim perumus akan mempertimbangkan dari berbagai sisi. Akankah jerat pidana yang mengintai para pelaku LGBT sejalan dengan konstitusi?
atau justru bermuara pada kontroversi dengan mengatasnamakan hak asasi. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema RUU KUHP, LGBT dipidana atau dilegalkan. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita ketemu lagi malam ini di Indonesia Lawyers Club. Sebelumnya saya minta aplaus dulu untuk Maruli Tampu Bolon dengan lagu legendaris yang sangat terkenal, My Way, Frank Sinatra. Pemirsa, kali ini kita mengangkat tema RUU KUHP. LGBT akan dilegalkan atau justru dipidana. Debat antara para anggota DPR atau komentar dari beberapa anggota DPR agak membingungkan bagi publik. Setelah Ketua MPR mengatakan ada 5 fraksi yang mendukung LGBT. Dan itu sangat mengagetkan. Karena itu kita angkat agar jelas, apalagi masih berbentuk RUU. Dan alangkah baiknya memang semua RUU yang menyangkut kepentingan orang banyak itu bisa kita diskusikan secara terbuka di publik, agar tidak ada pasal-pasal yang terselundupkan atau segala macam. Ini ketiga kalinya kita mengangkat soal LGBT di Indonesia Lawyers Club. Tapi karena isu ini, pekan ini sangat ramai, ada bantah-membantah, maka kita angkat kembali. Benarkah LGBT akan dilegalkan? Walaupun sebenarnya selama ini hukum pidana kita sesungguhnya melegalkan LGBT, karena tidak satu pasal pun yang melarang kecuali LGBT dengan anak di bawah umur. Malam ini saya ingin penjelasan lebih dulu dari Pak Yandri Susanto, Sekretaris Fraksi PAN. Mungkin Pak Yandri bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh Ketua MPR dan juga Ketua PAN. Ya, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema malam ini memang sangat menarik ketika ada pernyataan Ketua Umum kami di Surabaya. Walaupun memang bukan hanya di Surabaya, Bang Karni, Bang Jul menyampaikan concern-nya terhadap isu-isu LGBT ini. Karena LGBT ini memang sangat salah satu persoalan bangsa yang harus kita hadapi di samping persoalan yang lain, misalkan minuman beralkohol, narkoba, dan lain-lain. Nah, dalam kesempatan di Surabaya itu, Bang Jul menyampaikan kembali komitmen PAN untuk menolak LGBT. Karena ada berita di media online menyebutkan dengan gamblang 4 fraksi yang menolak LGBT. Dan di situ tidak disebutkan nama PAN. Padahal bagi PAN ini perusahaan yang sangat prinsip. Nah, maka Bang Jul punya kewajiban untuk menyampaikan kepada publik, apalagi di situ ada acara Tanwir Aisyah, maka disampaikan di situ bahwa tidak 4 yang menolak, tapi PAN juga dari awal memang menolak. Karena PAN didirikan tahun 98, salah satu landasannya adalah kemajemukan dan moral agama. Kami menganggap LGBT ini pasti bertolak belakang dengan moral agama, khususnya dasar negara kita Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya
Bang Jul kembali menyampaikan komitmennya di hadapan Tanwir Aisyah itu bahwa PAN menolak LGBT itu. Baik, kalau begitu apa yang dimaksud oleh Ketua PAN ada 5 partai yang mendukung LGBT? Ya, saya kira sekali lagi pesan yang ingin disampaikan oleh Bang Jul itu apalagi ketika MK misalkan tidak mengabulkan tuntutan pemohon waktu itu bahwa kumpul kebo dan lain-lain itu untuk dipidana, sekarang bolanya ada di DPR, Bang Karni. Ya betul. Yaitu di revisi Undang-Undang KUHP, di mana di pasal 495 itu misalkan mengatur bagaimana orang dewasa bisa dihukum kalau melakukan hubungan sejenis dengan anak di bawah umur 18 tahun. Nah, PAN mau memperluas itu sebenarnya. Dan pesan yang ingin disampaikan kepada Bang Jul, ayo kita kalau masih ada fraksi yang masih belum satu barisan, ayo satu barisan, karena ini adalah persoalan bangsa kita. Dan Bang Jul tidak pernah dalam pernyataan itu menyebut partai mana, fraksi mana, termasuk inisial atau ciri-ciri, warna bajunya pun nggak disebut oleh Bang Jul. Jadi saya kira memang ada partai yang berbeda pendapat dengan PAN. Iya, kalau misalkan dari berita yang disampaikan oleh Bang Jul itu ya bisa jadi tafsirnya seperti itu. Tapi kan nggak mungkin seorang ketua umum PAN menjadi juru bicara partai lain, Bang Karni. Silakan partai lain kalau memang tidak setuju ya sampaikan ketidaksetujuan terhadap LGBT. Jadi Bang Jul pada intinya tugas pokok dia sebagai ketua umum menyampaikan sikap fraksi PAN memang menolak LGBT dari awal, bukan hanya ribut-ribut waktu MK atau karena ada kata Pak Mahfud tadi ada ratusan triliun yang ngalir ke Indonesia baru kita ribut. Tidak, semenjak PAN didirikan memang kita anti LGBT. Dan Bang Karni waktu saya dialog di TV One 2 hari yang lalu, memang ada pimpinan balik yang sudah dilobi oleh para NGO asing bersama NGO dalam negeri untuk menggolkan undang-undang LGBT. Artinya memang ini sangat serius. Dan kita harus berterima kasih kepada Bang Jul sebenarnya. Dengan adanya lecutan pernyataan seperti itu, kita berkumpul lagi pada malam hari ini. Dan semua sekarang menurut saya anak bangsa membicarakan itu. Intinya Bang Jul ingin menyampaikan, ayo semua anak bangsa, partai politik, LSM, akademisi, dan semuanya kita, ayo kita hadapi LGBT itu dengan cara-cara yang tentu dengan aturan hukum yang ada. Nah, sekarang sedang ada revisi Undang-Undang KUHP, ya kita kawal itu. Dan memang menurut PAN tidak semata-mata pendekatannya hukum, Bang Karni. Kita juga perlu mencari alternatif yang manusiawi juga. Kalau misalkan kita hanya pendekatannya hukum, tentu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Misalkan kalau kita hukum bisa jadi penjara penuh, tapi ketika mereka keluar dari penjara berlaku lagi seperti itu. Oleh karena itu, kalau memang semua fraksi di DPR bersepakat menolak LGBT, tentu harus ada langkah-langkah berikutnya, actionnya, termasuk pemerintah. Artinya penyembuhan terhadap yang terjangkit dengan LGBT itu perlu ada secara medis maupun psikologis. Kalau itu yang kita lakukan, maka kehadiran negara di sisi anggaran penting. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bang Jul ingin menyampaikan pesan kuat kepada anak bangsa hari ini. Bukan saja narkoba, bukan saja impor beras yang jadi masalah, bukan hanya minuman keras, tetapi LGBT sungguh merusak. Bayangkan Bang Karni, sebulan yang lalu ada pesta seks di kota dekat dengan gedung Borobudur ini, hotel Borobudur ini. Seminggu yang lalu ada Cianjur, pesta seks sesama jenis. 2 hari yang lalu ada di Depok, orang dengan bangga mengupload videonya melakukan hubungan sesama jenis. Itu artinya sudah lampu merah buat kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi hikmah di balik Bang Jul mengatakan itu, ayo kita satu barisan untuk mengatakan tidak dengan LGBT. Itu Bang Karni. Jadi apa maunya PAN terhadap pasal-pasal KUHP, seperti apa yang dibauin? Ya, sebelum ke sana, saya beberapa kali mendengar pernyataan dari sohib-sohib kami di fraksi yang lain bahwa mengatakan PAN tidak ikut membahas. Itu saya kira perlu kami luruskan. Karena dalam tata cara pembuatan undang-undang, jika saja inisiatif itu dari pemerintah, maka DIM-nya dari fraksi-fraksi, ya kan? Dan DIM itu harus dibahas di tingkat panja. Artinya saudara menteri dan para anggota panja dan pimpinan panja. Nah, setelah itu, setelah pembahasan pokok isi masalah di batang tubuh dan pasal demi pasal, maka dia dibawa ke Timus dan Timsin. Timus dan Timsin dalam tata cara pembuatan undang tidak merubah pokok masalah, Bang Karni. Jadi Timus dan Timsin tidak mengambil keputusan. Hasil Timus dan Timsin itu dibawa ke rapat kerja. Apa saja yang sudah disinkronisasikan, apa saja yang dirumuskan berdasarkan hasil dari panja. Jadi saya kira kalaupun satu kali kemarin
anggota PAN, yaitu saudara Muslim Ayub tidak sempat hadir, bukan berarti PAN tidak mengambil keputusan. Dan ingat, pandangan mini praksi belum terjadi. Nah, sikap praksi akan sangat jelas terang benderang ketika pandangan mini praksi tingkat pertama dilanjutkan dengan tingkat kedua di paripurna. Nah, oleh karena itu terhadap revisi undang KUHP ini, ya kita minta kepada Komisi 3 dalam hal ini Panja bersama pemerintah, coba diperluas tadi makna hukuman ataupun dari sisi usia, supaya LGBT itu yang diamanatkan oleh yang diinginkan oleh anak bangsa ini, supaya bisa ditampung aspirasi itu bahwa LGBT tidak boleh kita kita anggap remeh-temeh. Kita tidak ingin anak negeri ini seperti umat Nabi Lut. Nah, oleh karena itu kita harus kompak. Ayo kita sama-sama rumuskan. Mari kita lihat ke depan bahwa ada persoalan besar di Republik ini. Gitu Bang Karni. Ya, artinya harus dipidana menurut Pak. Ya. Enggak, dipidana iya. Itu kan sebagai efek jerah, Pak. Kalau misalnya efek jerah pidananya itu ya kalau dia menyangkut pornografi, melakukan kekerasan, ya kan? Kemudian di area publik, itu boleh dirumuskan. Bahasa hukumnya banyak ahli hukum di sini dan para tim-tim perumus sahabat-sahabat saya ini. Tapi bagi kami tadi saya bilang, pidana saja tidak cukup, ya kan? Maka kehadiran negara perlu ada. Kalau misalkan tidak cukup di undang-undang KUHP, kita buat undang-undang anti LGBT, ya kan? Nah, undang-undang anti LGBT bisa memaparkan dasar pokok pembahasannya pendahulunya apa, batang tubuhnya apa, goalnya apa. Nah, kalau itu misalkan kita rumuskan dengan komprehensif, maka saya kira di samping kita pendekatan secara hukum tadi, penting bagi kita memastikan bahwa tidak semua yang menjadi LGBT sekarang asal mulanya LGBT. Bisa jadi dia korban. Nah, oleh karena itu rehabilitasi, penyembuhan secara komprehensif itu penting, karena nggak ada, Bang Karni, keluarga yang mau anaknya LGBT itu nggak ada. Itu artinya, dan jangan salah, kalau ada para pihak mengatakan bahwa LGBT itu genetik, tidak. Coba kita baca literatur, bahwa LGBT itu bisa disembuhkan. Para dokter-dokter ahli bisa disembuhkan. Jadi ini kita anggap serius persoalan ini. Oleh karena itu di samping pendekatan pidana, maka pusat-pusat rehabilitasi, kehadiran negara penting kita lakukan, Bang Karni. Jadi kalau tadi dikatakan, walaupun tidak mau menyebutkan inisial partainya, bajunya pun tidak, tapi ada NGO yang ngubungin, ya betul, balik kan? Betul. Artinya betul ada upaya itu di DPR. Dan sangat serius, Bang Karni. Dan bahkan mereka sekarang, bayangkan bulan depan itu, Bang Karni, ada kontestasi atau pertunjukan waria. Ya, saya kira ini kan sudah mengacak-ngacak kehidupan berbangsa bernegara kita. Nah, katanya Pancasila. Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Normanya adalah agama. Kalau itu misalkan dibiarkan oleh aparat hukum, aparat keamanan, saya kira kita sudah ya saya bilang tadi lampu kuning buat negeri ini kalau hal-hal seperti itu dibiarkan. Jadi kita penting memastikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan LGBT itu kita selesaikan secara komprehensif. Kalau PAN memang beranggapan ini bahaya, udah gawat nih, darurat, ya kenapa enggak kita hukum saja? Gimana, Pak? Artinya PAN kenapa tidak tegas mengatakan dipidana saja? Iya betul, kita setuju dipidana. Tapi kan kalau misalkan semua pendekatan dengan hukum tadi, ya sebenarnya tadi penjara penuh, Bang Karni. Kemudian mereka misalnya dihukum 10 tahun atau lebih, ya kan, keluar dari situ kalau nggak ada terapi khusus terhadap para LGBT ini, mereka keluar ya berbuat lagi dengan hal yang sama. Maka untuk mengantisipasi semua itu, untuk mengatasi masalah sosial seperti itu, perlu, saya bilang tadi, negara hadir seperti narkoba. Narkoba kan ada rehabilitasinya, dan dokter mengatakan bahwa LGBT itu bisa disembuhkan. Jadi di samping pidana, kita setuju pidana sebagai efek jerah, ya kan, bahwa tidak ada anak bangsa yang LGBT itu seenaknya semaunya saja melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama atau norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi tidak ansih hukum, kita perlu juga pendekatan di sisi lain, yaitu tadi rehabilitasi dengan cara medis dan psikologis. Gitu, Bang Karni. Baik, jadi kalau gitu dianggap penyakit dong LGBT. Oh iya, penyakit itu. Dan makanya kata dokter, karena dia penyakit bisa disembuhkan melalui medis dan psikologis. Baik, kita rehat dulu pemirsa.